materi sebelumnya ya, mengenai kecerdasan artifisial sebelumnya kan ya. Kita akan masuk sekarang ke dalam etika dan resiko dari penggunaan kecerdasan artifisial tersebut ya. Mana akan sedikit Bapak bahas lagi mengenai apa itu kecerdasan artifisial ya. Jadi sambil kalian buka ceritanya, sambil akan kita lanjut. Hari ini ada yang tidak sekolah? Tidak sekolah? Ada orang ya? Apa dia? Nah, jadi kalau jaga kondisinya, kita juga agak tidak enak badan juga ya. Nah, cuacanya kan akhir-akhir ini perubahan drastis ya. Tiba-tiba mendung gitu ya, tiba-tiba panas. Jadi gulanya juga makan ketimbang gula yang berlebih ya. Kita lanjut ke materinya. Jadi sini materinya mengenai etika dan resiko dari ketika kalian menggunakan kecerdasan artifisial atau AI ya yang kalian tahu. Ya, lanjut. Jadi apakah KA selalu membawa dampak baik bagi diri kita? Apa sih contoh kok bisa kalian bilang tidak? Membantu pekerjaan. Biar tidak bergantungan dia. Jadi biar apa-apa biar memakai KA gitu ya. Mau buat tugas dikit-dikit kayak KA ya. Apa lagi contohnya? Kok bisa dibilang tidak selalu bawa dampak baik? Ya, jadi yang berusaha belajar dulu ya. Jadi kita dikasih tugas sedikit mencari pengertian, misalkan tidak mau baca dulu, kita langsung di KA ya, atau di ChatGPT lah ini yang kalian buat ya. Jadi jangan sedikit kita menggunakan KA ya. Kecuali emang kita mau membutuhkan sebuah referensi gitu ya, kayak saya disuruh buat desain sama apa punya ide ya. Nah, coba kalian gunakan KA itu ya, untuk mencari ide ya, nanti bisa memicu dari kreativitas kalian ya. Oh, saya punya ide nih, dari melihat beberapa contoh saya bisa memicu ide untuk membuat sebuah produk atau membuat sebuah gambar gitu ya. Jadi kalian gunakan KA itu sebagai pendamping ya, untuk membantu kalian mengerjakan tugas, bukan sebagai sebagai sumber gitu ya. Untuk tanpa belajar saya sudah bisa membuat tugasnya ya. Jadi kalian sudah tahu bahwa KA itu kecerdasan artifisial itu tidak selalu membawa dampak positif ya, pasti ada dampak negatif. Kami lihat ya. Jadi di sini kecerdasan artifisial. Jadi KA itu adalah nama mesinnya untuk mencari atau untuk meniru cara berpikir dari manusia ya, untuk meniru ya, untuk meniru. Jadi kan sebuah sistem itu dibuat dengan acuan gitu ya, ini apa ya, cara berpikir kita sebagai manusia. Jadi KA itu memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis dan mengambil keputusan yang secara otomatis ya. Jadi kita mencari atau kita memberikan sebuah data gitu ya, dia dianalisis dengan sendiri secara otomatis. Nah, contoh yang bisa digunakan adalah seperti asisten virtual gitu ya, mobil tanpa sopir, dan rekomendasi film. Siapa di sini yang menggunakan asisten virtual di HP di sini ada ya? Ya. Siri. Ya, apa? Ya, tapi kalian kalau ada HP-nya yang voice gitu ya, tolong bukakan Google ya. Open Google. Itu sebuah asisten virtual juga namanya ya. Siri, tolong bukakan WA gitu ya. Nanti yang buat saya ya. Bukain WA-nya. Kalian minta apa sesuatu, itu yang disebut asisten. Ada yang tahu kenapa di sini tercantum rekomendasi film?
atau istilahnya kalian pernah nggak membuka ini apa namanya Instagram? Di pencarian itu kan biasanya akan muncul, akan direkomendasikan apa yang sering kalian tonton. Ya, kalau kalian sering menonton Free Fire gitu ya, atau drakor, itu akan sering diulang-ulang. User ini sering menonton drakor, jadi akan ditampilkan berbagai macam mungkin potongan-potongan film drakor atau beberapa judul drakor gitu ya. Jadi itu akan direkomendasikan kepada kalian, ya karena kalian sering mencari itu. Kalian sering mencari yang berbau pendidikan, maka nanti akan muncul yang berbau pendidikan juga ya, entah itu dulu matematika gitu ya, atau cara untuk cepat belajar dan sebagainya ya. Sesuai apa yang kalian sering tonton. Kenapa sih etika kalian itu penting saat kalian menggunakan kejahatan artifisial? Ini ada ya. Jadi jika kalian menggunakan kejahatan artifisial atau ChatGPT ya, atau kalian menggunakan AI KA yang lainnya, jadi kalian tuh perlu yang namanya melindungi privasi manusia ya. Perlu sekali ya. Jadi di sini siapa yang pernah membuat stiker temennya gitu ya? Atau di sini siapa yang pernah membuat edit oleh temennya ke tubuh yang lain? Ada yang pernah? Itu ada yang pernah ya. Jadi kita akan bahas juga nanti ya Bapak sudah siapa. Berikutnya ada mencegah keputusan yang tidak adil ya. Jadi KA itu bisa menolak ya orang kerja karena jenis kelamin atau jenis ras tertentu gitu ya. Jadi seperti itu ya. Terus berikutnya menjaga tanggung jawab manusia. Jadi etika memastikan manusia tetap bertanggung jawab ya atas keputusan dari KA atau EA. Jadi tidak menyerahkan semua kepada mesin. Maksudnya adalah ketika kalian membuli pakai foto yang diedit ya. Jadi nanti kalian bilang bukan saya yang buat Pak, bukan saya yang buat, itu ChatGPT yang buat, bukan saya yang salah. Kan itu kalian yang mengoperasi gitu ya. Jadi jangan kalian tidak bertanggung jawab ya. Itu maksudnya. Di AI itu bisa bekerja kan karena kalian yang mengoperasikan dulu. Kalian memberikan perintah dulu ya. Jadi itulah mengapa etika itu pentingnya saat kalian menggunakan kecerdasan artifisial. Biar hal-hal negatif itu terjadi lagi ya. Menjadi teman jadi stiker atau mengubah wajah teman gitu ya. Yang baru-baru ini viral ada yang tahu? Ya Menteri Keuangan itu. Ya Pak Prabowo juga. Ya, nanti akan Pak ambil ya. Jadi output dari pelajaran ini kita nanti akan praktek ya. Kita akan praktek ya, menggunakan KA untuk membuat sebuah konten ya. Buat KA menggunakan KA untuk membuat sebuah konten. Kontennya sederhana ya. Kita akan belajar sedikit mengenai prompt ya yang sudah kita sempat bahas. Ya, jadi dia ada bahaya dari deepfake ya. Jadi tadi temennya sempat bilang artinya pernah mengedit wajah temennya ke tubuh yang lain gitu, ke gambar yang lain gitu ya. Jadi dia namanya deepfake ya. Dan informasi palsu ini bahayanya ya. Jadi deepfake itu adalah sebuah video atau suara gitu ya. Suara palsu ya, suara palsu yang sangat mirip dengan karakter asli dari orang tersebut. Ya, misalkan nih suara bapak diedit ya, diedit, tapi bukan bapak yang ngomong, gitu ya, di telepon belakang. Itu namanya deepfake ya. Atau sebuah video atau gambar gitu ya, sebuah video itu bergerak dia ya, bergerak ngomong biasa, bukan itu orang aslinya. Ya, dia kan Pak ya. Jadi deepfake itu bisa digunakan untuk membuat sebuah berita bohong ya. Untuk apa? Biar menipu publik ya. Biar kalian itu dibohongi dengan konten-konten seperti ini.
Terus video palsu bisa merusak nama baik seseorang. Kalau kalian membuat konten deepfake, apalagi dengan adegan yang tidak baik, gitu ya, yang kurang bisa ditoleransi, itu bisa merusak nama baik orang ya. Suara atau wajah palsu bisa dipakai untuk menipu identitas orang lain. Jadi kita sebagai pengguna teknologi, ya seharusnya ya, kita menjaga itu dalam penggunaan teknologi untuk bermanfaat. Kita belajar sekarang. Nah, jadi semakin maju teknologi, ya kita akan semakin susah untuk membedakan. Ya. Semakin susah untuk membedakan mana yang asli, mana yang palsu, gitu ya. Jadi kalian harus pintar-pintar dalam menggunakan teknologi. Jangan semata-mata baru ada video yang benar mirip, gitu ya. Kalian percaya, oh ini orangnya ini asli, gitu ya. Jadi kalian telusuri dulu. Sekarang kalian searching di mana, di TikTok dulu searching ini asli atau tidak. Searching di misalkan di Instagram searching ada nggak konten aslinya, gitu. Terus searching dimanapun, gitu ya. Kalau emang semua bilang asli, gitu ya. Oh asli. Besar itu asli. Ya jadi yang kalian terima mentah-mentah konten-konten itu. Ini adalah contoh dari sebuah gambar atau konten deepfake, ya. Wajah palsu, gitu ya, suara palsu. Ya. Ini adalah sebuah gambar seseorang, gitu ya. Ini yang aslinya atau original. Ketika diubah dengan wajah seperti ini, akan berubah menjadi sosok seperti ini, ya. Itu wajah perbedaannya. Ya. Jadi lebih mirip ke sini, ya. Dari alisnya lihat, ya. Nah, jadi beda wajahnya jadinya, ya. Posturnya ada yang berubah, ya. Di sini misalkan, Pak saya fansnya Ronaldo, gitu ya. Saya pengen edit muka saya ke tubuhnya Ronaldo, gitu ya. Keren, ya. Saja, ya. Saja. Ya. Nggak apa-apa. Asal jangan ke arah ke hal-hal yang negatif arahnya, ya. Kan itu pakai wajahmu sendiri, gitu. Ya, jangan pakai wajah orang lain, dari teman, gitu, wajah bapaknya sendiri, ya. Ntar tiba-tiba wajahmu dipakai kecil, gitu ya. Ya. Ini ada contoh lain juga. Oh, ya sedang viral, ya. Supaya, ya, ini ada wakil, ya. Kita juga sudah menyiapkan video ini, ya. Ini mirip sekali, ya. Itu padahal bukan mereka. Kalian pernah nonton nggak? Enggak. Ya. Ini adalah videonya, ya. Yang dikit. Jadi ucapan itu kan ada beda, ya. Saya gerakan juga ada. Ya. Itu contoh dari video, ya. Jadi bisa kalian lihat ada gerak bibirnya, gerakan yang berlepas untuk apa? Supaya kan gini deh. Ya. Ngapain itu, ya? Jadi nggak mungkin orang lain dia paling masuk nama dia. Ya. Jadi kalian bisa lihat mana video yang asli, mana video yang dibuat atau deepfake, ya. Karena kalian bisa melihat tadi suara dan gerak bibirnya itu tidak selaras, ya, tidak 100% sama. Karena kita kok lihat kok agak aneh, ini kemudian deepfake, ya. Jadi buat-buat, ya. Nah, catat lagi, ya. Jadi gunakanlah HA, ya, dengan bijak. Bijak itu seperti apa sih, Pak? Nah, bijak itu yang pertama, jadi kalian harus pahami dulu, ya. Kalian harus pahami dulu tujuan dari penggunaan. Itu juga ada jaga privasi, ya, dan keamanan data. Jangan bagikan informasi yang seharusnya tidak dibagikan. Ini juga ada periksa kebenaran dari sebuah informasi. Kalau kalian kayak tadi lah, ya, kalian menemukan foto, video kayak seperti tadi,
Kalian pastikan dulu itu benar, asli atau video editan. Pastikan. Ya. Kalau kalian lihat, biasanya kalau di sosial media, di TikTok, di Instagram, biasakan membaca caption dulu ya. Kadang konten kreator itu pintar dia ya, pintar mencari komentar-komentar biar banyak, like-nya biar banyak, pintar dia. Pintarnya kenapa? Dia seakan-akan membuat video yang membuat kita marah gitu ya. Tapi dia jelaskan di caption itu, dia jelaskan di caption. Karena kita sudah marah, jadi kita sudah marah mengetiknya gitu ya. Tanpa kita sadari, ternyata itu cuma pengecoh. Ya kita tuh mau komen gitu ya. Itu yang buat kami dari konten. Jadi kalau kalian cermat gitu ya, jangan langsung percaya sepenuhnya. Tapi cari informasi dengan cara bisa membaca captionnya dulu ya. Oh ternyata ini loh maksudnya, saya tertipu, saya salah paham nih sama konten yang dibuat. Jadi kalian mau marah, jadi malah jadinya. Sambil dipahami, dicatat sambil dipahami juga bisa. Kita akan coba praktek ya. Kita kemarin dulu sedikit. Berikutnya juga ada gunakan KA ini ya untuk hal-hal yang positif. Nah, contohnya itu seperti belajar, cari inovasi seperti yang Pak katakan tadi ya. Kalau kalian ada maksudnya kurang ada ide gitu ya, nggak ada ide, bisa kalian cari referensi ya di KA. Berikan saya contoh referensi gambar atau kalimat apa kalian pakai referensi. Ini bisa kalian ganti-ganti. Dan juga bisa membantu pekerjaan ya. Bapak sering gunakan KA juga gitu ya. Ini Bapak yang memanfaatkan dia, bukan dia yang memanfaatkan Bapak ya. Jadi ketika emang Pak misalkan saya mau buat tema nih, jadi Pak siapkan dulu ya prompt untuk menghasilkan tema-tema yang bagus. Ya. Buatkan saya tema global ya mengenai kegiatan OSIS misalkan dengan tujuan apa ya tujuan. Nanti dikasih dah, ini bagus temanya, nanti saya ganti pakai ini ya. Jadi kita dikasih referensi, nanti kita edit lagi ya. Kita yang harus memanfaatkan kecerdasan artificial ya, kecerdasan doang. Hindari penyalahgunaan ya. Kayak tadi dah kalau memang buat konten dan mengarah ke hal negatif, itu artinya kalian salah menggunakannya ya. Lagi sampai merugikan orang lain, karena saudara, bahkan orang yang kita kenal ya, yang sampai melakukan hal tersebut ya. Contoh seperti menipu, menyebar hoax dan merugikan orang lain. Sudah minta izin ke sama guru supaya jadi sampai jam berapa ya? Jam ke 5. Jam 5. Ya sekarang jam 5. Sampai selesai jam 5 baru selesai dan ya. Kan kalau bisa jam-jam itu tadi. Iya. Jadi kita lanjutkan. Ini membuat materinya adalah membuat konten dengan KA. Tadi Bapak sudah sempat bahas ya. Coba dengarkan. Tadi Bapak sudah sempat bahas
mengenai membuat konten dengan KA. Kita akan membuat konten bersama-sama dengan KA dan nanti Pak akan minta beberapa kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya. Jadi apa itu KA? KA itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif seperti membuat konten ya. Kalian bisa buat konten di mana bisa di YouTube bisa, di Gemini bisa ya, atau AI atau KA yang sering kalian gunakan. Jadi saat kalian membuat konten itu, kalian perlu yang namanya apa? Prompt. Ya, ada senang buat di sini. Ada yang pernah buat prompt? Belum ya. Jadi kita akan bahas ya. Jadi prompt itu apa sih? Prompt itu adalah sebuah instruksi ya, atau pertanyaan yang kita berikan ke ChatGPT atau ke KA yang lain ya. Pak contohkan ini. Ya. Jadi kualitas promptnya kalian buat itu akan menentukan dari jawaban yang kalian dapatkan. Semakin jelas, semakin tepat juga hasilnya. Ya. Jadi kalau kalian buat buat prompt yang jelas, hasilnya juga akan semakin tepat ya, semakin jelas. Ya, nah sekarang kita akan bagi kelompok ya seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi sudah duduk di kelompok masing-masing kan ya? Sudah, oke ya. Jadi silakan sekarang kalian mengerjakan KPD-nya. Kamu duduk di mana? Sana, silakan. Ya, jadi kalian silakan buka ChatGPT-nya dulu. Ya, ChatGPT-nya dulu. Kemudian tugasnya ini ya, tugasnya dua ini ya. Jadi kalian buat prompt dulu. Ya, buat prompt. Contoh promptnya seperti ini. Nah, contoh promptnya seperti ini. Kalian buat prompt dulu dengan tema ya. Temanya adalah tema energi selamatkan bumi. Ya, itu kan kamu sudah menambah kira ya. Ini adalah tema energi selamatkan bumi. Jadi prompt yang sudah dibuat ini gunakan sebagai bahan untuk membuat. Nanti kalian akan membuat apa? Membuat poster ya, poster dengan tema energi selamatkan bumi. Ya, kalian bisa menggunakan kecerdasan artifisial yang bisa kalian manfaatkan. Sampai sini ada yang ingin tanya? Bagaimana? Ya, silakan kalian bisa diskusikan sama teman kelompoknya. Jadi KPD seperti ini ya. Ya, berdiskusi sama temannya ya. Buat hasilnya. Buat kan saya sebagai karena sudah ada yang selesai gitu ya. Di sini ada yang mau presentasi nggak? Presentasinya kamu di kelompok satu ya, silakan presentasi dulu. Tepuk tangan dulu kelompok satu. Yang mana punya kelompok? Ya. Ya. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Chelsea. Di sini ada. Perkenalkan nama saya Putra Sejak.
lampu. Habis itu ada sini ada yang bumi yang sehat, sini ada bumi yang tidak sehat. Ya, sudah tuh di sini kan panas, sini asri. Nanti, nah, habis itu temanya hemat energi selamatkan bumi. Di sini ada sebuah panel surya. Di sini ada kolam tangkal hangus. Ada yang ingin tanyakan? Tidak. Kamu buatnya di mana ini? Ini buatnya di ChatGPT. Yang kamu buat tadi formnya gimana? Simple atau? Super. Ya, tapi macam ini. Jadi kalau nanti kalian mau buat yang lebih detail lagi gitu ya, saya tambahkan misalkan tambahkan orang yang lagi memandikan sampah, tambahkan orang yang lagi merawat bumi gitu ya, dan sebagainya. Ini kan jadi hemat energi selamatkan bumi. Jadi kalian perlu membuat orang yang lagi melakukan hemat energi ya. Artinya kalau airnya gimana, airnya sedang penuh kan, atau lagi siang gitu ya dimatikan ya. Jadi itu dari kelompok 1 ya. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Ya, sudah cukup bagus ya kalian. Nah, kita lihat sudah selesai ya. Jadi berikutnya kelompok berapa yang mau? 5 mau. Silakan kelompok 5 maju. Tepuk tangan dulu. Yang mana yang satu ini ya? Yang ini. Ya. Halo semua, kenalkan nama saya Madia Saputra. Dan ini teman saya yang bernama Perkenalkan nama saya Kali Darul Guru Permana dan perkenalkan nama saya Kumasi dan Tiap Silimandu. dan ini Perkenalkan nama saya Kepala Saputra dari Magelang. di sini kami akan menjelaskan poster yang kami telah bikin, yang judulnya Hemat Energi Selamatkan Bumi. Di sini ada gambar orang yang sedang mematikan lampu. Gambar ini mengartikan yang kita menghidupkan lampu lama-lama sampai besok paginya harus memastikannya karena harus menghemat energi. Ya, itu kan memang itu saja. Apakah kalian ada pertanyaan? Tidak. Kalian tanya. Apa dampak sebenarnya dari penggunaan energi yang boros? Itu akan menimbulkan kerusakan bagi bumi. Wih. Satu orang kalau ada? Ada nggak lagi satu orang? Kalau kita boros, apa yang terjadi? Solusinya apa? Solusinya ya memastikan menghemat energi dan memakai listrik setiap 3 jam atau 2 jam sekali. Kalau memang sudah tidak, misalkan airnya penuh, ya, dimatikan itu airnya, ya, biar tidak penuh. Sudah selesai? Oke, silakan duduk. Presentasinya. Jadi hari ini kita sudah membuat, kalian sudah ada yang membuat karya-karya. Ya, tinggal apa? Nanti ngerekap yang belum dikumpul, silakan dikumpul ya. Pak tadi udah lihat doang semua selesai itu, dan yang mau kuliah presentasi baru ya. Jadi hari ini apa yang telah kalian pelajari? Membuat poster hemat energi selamatkan bumi. Membuat poster dari ya, atau dari cerdas artifisial ya. Ya.
apa? Kreativitas kalian harus tetap positif dan kuat gitu ya. Jadi malah dalam membuat prom itu juga harus bagus gitu ya. Ya, jadi hari ini kita sudah melewati pembelajarannya ya mengenai apa? Etika ya. Jadi kalian harus tahu itu ya bagaimana cara kalian untuk menggunakan KA nantinya ya di kehidupan nyata ya di misalnya. Bagaimana hari ini kalian menyenangkan? Belajar juga dengan cara yang positif dan menyenangkan juga ya. Kalian bisa sambil membuat desain dan main komputer untuk membuat tugasnya ya atau di luar kerja ya. Jadi minggu depan kita akan lanjut materinya juga ya. Tetap kita akan berkecimpung di dalam kode KA ini ya. Jadi karena materi sudah selesai gitu ya, Bapak akan itu ada yang tanyakan dulu? Ya. Sudah paham semua ya? Ya. Oke, ya sudah. Karena waktu sudah selesai juga ya, sudah habis. Bapak akan tutup pembelajaran hari ini ya. Silakan ketua kelas. Berdiri.